Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya geng ya. Saat malam hari, suami ini tiba-tiba bangun dari tidurnya dan ngelintur geng. Dia mengatakan kalau ada orang di rumah dan tiba-tiba juga ada suara. Jadi si istri ini meriksanya dan ternyata itu adalah anjingnya. Setelah pagi, istrinya ini dibangunkan oleh suaminya yang seorang aktor yang baru merintis ya, dan dia juga didatangi oleh tetangganya dan memintanya untuk tidak ribut pada tengah malam. Ini karena perumahan di sana itu ini yang bertingkat ya geng ya, dan atapnya mungkin tidak dibeton, jadi kalau ada suara di atas itu pasti kedengaran ya. Mereka berdua ini lalu menonton film yang telah diperankan oleh suaminya ini ketika sedang menjadi seorang bodyguard ya. Dan si istri tetap mendukung suaminya meskipun perannya cuma peran kecil. Di saat malam hari, si suami ini ternyata tidak sadar kalau menggaruk-garuk pipinya sampai terluka ya geng ya. Bahkan sempat dihentikan oleh istrinya, tapi ketika pagi sampai lukanya itu berdarah-darah sehingga si istri sangat khawatir, tetapi suaminya ini tidak memperdulikan dan dia tetap berangkat bekerja. Melihat bercak darah yang banyak di lantai, dia ini akhirnya memeriksa kemana arahnya ya. Yang setelah dilihat ternyata ada si anjingnya yang sembunyi di bawah tempat tidur. Di kantor, si istri ini penasaran dan melakukan riset sedikit untuk mengetahui penyakit suaminya. Dan dia ternyata suaminya sudah pulang di rumah dan mengatakan kalau dia ingin sempat berhenti menjadi aktor, tetapi istrinya tetap mendukung dan menyuruhnya untuk tidak menyerah ya. Khawatir suaminya ini akan menggaruk-garuk pipinya lagi sampai terluka, dia ini memakaikan sarung tangan kepada suaminya. Tetapi ketika tengah malam, suaminya kembali bangun sambil tertidur ya, dan memakan daging mentah, bahkan juga telur mentah ya. Ngeri nih geng. Jadi kalau aneh banget nih suami kayak gini nih. Dia juga minum air dari keran langsung ya, yang membuat istrinya ini bahkan mau melompat dari jendela, tetapi dihalangi oleh si istri dan berhasil ya, jadi selamat. Si istri menangis karena melihat kelakuan si suami yang ketika bangun itu. Jadi paginya dia memasang terali di jendelanya. Si ibu pun juga khawatir dan memberinya jimat, tetapi si istri ini meremas-remasnya karena dia tidak percaya. Dia lebih percaya kepada dokter dan akhirnya meminta suaminya untuk pergi ke dokter dan mengecek kesehatannya ya. Rupanya dia mengalami gangguan tidur. Dia menggaruk-garuk pipi, juga tidur sambil berjalan. Jadi mereka disarankan untuk mengamankan barang-barang di rumah agar tidak berbahaya dan juga mengurangi jatah kerja malam. Mereka pun memperhatikan kehidupan sehat ya, dan setelah mereka mau tidur, ini paginya benar-benar berhasil ya yang si istri kira. Tapi ternyata ketika dia memanggil anjingnya, anjingnya ini sudah tidak ada geng. Rupanya anjingnya dimasukkan ke dalam kulkas dan si suami ini kelihatan malah tersenyum sedikit geng, seperti dia tahu ya. Setelah beberapa bulan, si istri ini akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik banget nih geng ya. Jadi setelah persalinan selesai, mereka ini akhirnya pulang. Sementara suami menyarankan untuk dia menyewa apartemen sendiri ya, dan tidur terpisah dari istrinya karena khawatir dia akan berbuat hal-hal yang tidak-tidak kepada istri dan juga anaknya. Tapi si istri tidak mau. Jadi dia memasang bel pintu juga tempat tidur kepompong ya. Tetapi si istri ini melihat dari jendela kalau ada tetangganya yang memelihara anjing seperti anjingnya yang pernah dia pelihara ya. Dia semakin sedih dan melihat foto kembali anjingnya. Setelah melihat bahayanya tidur berjalan ini, dia ini akhirnya menyelamatkan anaknya dan membawa anaknya ini tidur di kamar mandi dan mengunci pintunya ya geng ya. Sedangkan si suami malah dilihatnya ketika malam dia mengencingi tempat tidur anaknya yang di kamar. Jadi dia datang kembali kepada dokter dan marah-marah kepada dokternya, dan dia melemparkan obatnya kepada si dokter. Karena pusing dan juga jenuh, akhirnya si istri ini memutuskan untuk mau merokok, tapi dilarang oleh tetangganya yang wanita. Tapi dia malah juga merokok di sana dan menyarankan untuk berpisah saja kalau memang rumah tangganya tidak berhasil. Sementara si suami ini tidur dalam mobil dan memasang gembok di kamar anaknya agar anaknya ini aman ya geng ya. Keesokan paginya si ibu ini membawa seorang dukun ke rumah mereka berdua ini dan untuk memeriksa apakah benar ada hantunya di sana ya. Setelah si dukun melakukan ritualnya dan ternyata loncengnya ini mengarah kepada si suami.
Si dukun ini mengatakan kalau ada dua pria di sana. Jadi si suami ini telah dirasuki oleh arwah seorang pria lain dan tiba-tiba si dukun ini kerasukan dan mengatakan kalau dia ingin hidup di tengah tanpa suami dan juga anaknya. Artinya dia ini menyukai si istri ini, geng, dan si dukun pun tidak bisa mengusirnya karena tidak tahu namanya. Dan si dukun memberikan jimat kepada mereka dan menyuruh untuk mencari tahu siapa yang membenci si istri ini atau menyukai si istri. Si istri ini lalu mendatangi rumah tetangganya yang wanita itu dan menanyakan kabar kakek yang sering protes juga kepada mereka karena ribut ya. Dan ternyata si kakek itu adalah ayah dari si tetangganya itu dan si anak mengatakan kalau kakeknya sudah meninggal di kamar mandi. Jadi si istri tahu kalau lelaki itu adalah si kakek itu. Dan dia tengah malam mengajak ngobrol si kakek itu atau arwahnya tetapi tidak direspon ya. Saat suami bangun, si istri ini terlihat matanya merah banget ya, karena dia tidak tidur semalaman ya. Jadi si suami langsung menggendongnya dan menyuruhnya untuk istirahat. Sementara dia menjaga anaknya. Si istri lalu bermimpi kalau anaknya ini tidak ada dan dibuang oleh suaminya di kotak sampah. Jadi dia terbangun dan langsung mencari anaknya di kulkas dan juga dia khawatir kalau anaknya di dalam panci ya, padahal itu tidak ada. Sampai-sampai tidak dibeli kalau tangannya itu terluka. Si suami yang melihat itu langsung kaget dan mencari es untuk meredakan si istri, tetapi si istri malah memukulnya dan mengatakan atau mengancam si arwah, tapi arwahnya ini tidak menjawab ya geng ya, tetap berpura-pura. Setelah beberapa bulan, akhirnya suami ini dinyatakan sembuh oleh dokter dan tidak mengalami gangguan tidur berjalan lagi ya. Jadi dia menjemput istrinya di rumah sakit gangguan saraf ya. Dan setelah dicek ternyata si istri ini malah tidak ada di rumah sakit. Jadi dia menitipkan anaknya kepada ibunya dan mencari istri di rumahnya. Dia diberitahu seorang anak itu kalau dia ada di atas. Jadi dia masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu ruangannya sudah dipenuhi dengan jimat ya, geng. Dan si istri ini menjelaskan kenapa atau sebabnya si suami ini sering bertingkah aneh. Jadi pada waktu itu dia ini bertepatan dengan kematian sang kakek setelah 10 hari. Itulah hari di mana si suami ini mulai bertingkah aneh. Tapi si suami tidak percaya. Sisi terus menjelaskan gejala kalau dia ini gatal-gatal dan juga makan-makan mentah juga itu semua adalah gejala kalau dia ini sedang kerasukan arwah ya geng ya. Tetapi si suami tidak percaya. Tetapi pada hari ke-49 si suami ini diritual oleh si dukun tanpa sepengetahuan suami. Jadi dia tidak mengalami gejala tidur lagi. Si suami ini sangat marah dan memutuskan untuk berpisah, tapi mengingat kata istrinya kalau suami istri itu saling membantu ya. Jadi dia akhirnya meminta istrinya untuk mengatakan apa yang sebenarnya mau dia inginkan atau yang mau ingin dia lakukan si suami ya. Jadi si istri ini membisikkan sesuatu kepada telinga si laki-laki atau si suami ini dan dia tiba-tiba melihat ke dalam kulkas dan ternyata si anjing tetangganya itu sudah ada di sana. Jadi dia muntah-muntah. Setelah itu si istri juga menyeret seorang wanita yang ternyata ini anak jadi si arwah tadi ya, atau anak si kakek. Dia tuh masih bertingkah seolah suami ini benar-benar tidak dia dan juga cucunya akan dibunuh kalau tidak mau meninggalkan si suami. Jadi ketika si istri lengah, si suami ini langsung menyerangnya dan berubahlah sikapnya. Ternyata dia memang dari awalnya sudah dirasuki oleh hantu itu, geng. Jadi dia mengatakan apa sebenarnya hebatnya dari si suami ini ya, sampai-sampai dia benar-benar mencintai si suami. Akhirnya arwah kakek ini memutuskan untuk meninggalkan tubuh si suami dan menyelamatkan anak dan juga cucunya. Tidak bisa kita lihat dengan mata bukan berarti tidak ada ya geng ya. Jadi berhati-hatilah ketika mengalami sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa agar kita semua tetap selamat. Terima kasih sudah menonton dan matur suwun.